Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Irfansa. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Puspita Dewi, dan Saria. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Gestalt. Nah, pertama, saya akan menjelaskan karakteristik teori Gestalt. Yang pertama ada pendekatan holistik. Untuk menganalisis kesehatan mental, psikologi Gestalt mengadopsi pendekatan holistik. Alih-alih menganalisis berbagai dimensi secara terpisah. Yang kedua, mempersepsi realitas dan menyusun informasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Kami mempersepsikan realitas secara berbeda dan mempersiapkan informasi secara berbeda dengan berada di bawah pengaruh pengalaman kami sebelumnya. Kita dapat menyesuaikan proses atau persepsi mental kita saat dan ketika situasi baru muncul. Yang ketiga, menentang aliran pemikiran yang paling umum. Psikologi Gestalt menentang aliran behaviorisme dan teori psikoanalitik yang dominan saat itu. Behaviorisme dipandang cukup berfokus dengan memberikan penekanan yang tidak semestinya pada stimulus dan tanggapan. Menurut mereka, mazhab yang berpikir atau kecerdasan manusia. Mereka sama-sama mengkritik teori psikoanalitik karena terlalu pasif dan memberikan arti yang tidak semestinya pada keadaan pikiran bawah sadar untuk mempengaruhi perilaku manusia. Yang keempat ada fokus pada persepsi. Fokus utama psikologi Gestalt adalah pada menjelaskan hukum persepsi. Menurut mereka, dengan bantuan persepsi kita dapat memperoleh pengetahuan duniawi, belajar, berinteraksi, dan membangun koneksi dengan orang lain. Kita akan bahas tokoh-tokoh dalam psikologi Gestalt. Yang pertama ada Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Dan Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang bernama stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak dan diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu. Kemudian yang kedua ada Kurt Koffka, 1886 sampai 1941. Koffka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. Sumbangan Koffka kepada psikologi adalah penyajian yang sistematif dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai dari persepsi, belajar, mengingat sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Yang ketiga ada Wolfgang Kohler. Pada tahun 1887 sampai 1967. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler berkarir mulai tahun 1913 sampai 1920. Nah, dia bekerja sebagai direktur stasiun antropoid dari Akademi Ilmu Persia di Tenerife, di mana beliau pernah melakukan penyelidikannya terhadap inteligensi kera. Hasil kajiannya ditulis dalam buku bertajuk The Mentality of Apes pada tahun 1925, dan eksperimennya adalah seekor simpanse diletakkan di dalam sangkar. Yang keempat ada Kurt Lewin pada tahun 1890 sampai 1947. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Lewin lahir di Jerman dan lulus PhD dari University of Berlin dalam bidang psikologi tahun 1914. Nah, mula-mula Lewin ini tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritiki teori Gestalt karena dianggap tidak akurat. Nah, Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Prinsip dasar Gestalt.
Yang pertama, interaksi antar individu dan lingkungan sosial. Ini disebut sebagai perceptual field. Setiap perseptual memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur dan ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajarinya. Yang kedua, prinsip pengorganisasian. Nah, prinsip pengorganisasian ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, organisasi berdasarkan kedekatan elemen, organisasi berdasarkan kesamaan elemen, organisasi berdasarkan mental set yang sudah dibentuk sebelumnya, lalu organisasi berdasarkan kesinambungan pola, organisasi berdasarkan bentuk yang sempurna, organisasi berdasarkan persepsi terhadap bentuk yang menonjol dan dianggap sebagai figur. Lalu yang terakhir ada organisasi berdasarkan konteks. Hukum-hukum Gestalt. Yang pertama ada hukum Pragnas. Hukum Pragnas menunjukkan tentang berarahnya suatu kejadian, yaitu berarah kepada Pragnas itu, yaitu suatu keadaan yang seimbang dan Gestalt yang baik, yang mencakup sifat-sifat keturunan, kesederhanaan, kestabilan, dan simetri. Lalu yang kedua ada hukum-hukum tambahan. Ahli psikologi mengadakan penelitian dalam bidang penglihatan dan menemukan bahwa objek-objek penglihatan itu membentuk diri menjadi Gestalt menurut prinsip tertentu. Di antaranya yaitu ada hukum keterdekatan, ketertutupan, dan kesamaan.